Terkait dengan fraud khususnya di JKN, memang kalau BPJS dan JKN ini kan baru berjalan 2 bulan ini Pak ya, Januari, mulai kita 1 Januari. Kalau melihat pada pengalaman PT Askes mengelola jaminan pembayaran kesehatan dari PNS selama 45 tahun, fraud ini memang terjadi. Dari kasus-kasus seperti yang disampaikan, fraud upcoding atau pemberian atau persepan pemberian obat yang berlebihan, dan juga pemanfaatan kartu peserta bahkan yang tidak benar, memanfaatkan kartu lain untuk kartu peserta lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di provider tentunya. Terjadi pada waktu Askes, hanya memang kalau ditanyakan berapa probabilitasnya atau besaran dari pengelolaan jaminan kesehatan pada waktu Askes, itu memang kita belum melakukan survei yang khusus, sehingga angkanya memang keakuratannya belum bisa kami sampaikan. Kalau di Amerika dengan sistem yang sudah canggih itu sampai dengan 10%, ya mungkin ya kita yang sistemnya masih di bawah Amerika mungkin ya minimal seperti itu, tapi angka survei kita belum pernah lakukan berapa. Nah, dalam kaitan dengan kasus-kasus fraud yang di PT Askes, memang kita ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya. Itu ada yang sifatnya tindak lanjut kaitan dengan karena ini pidana, sudah merambah pada pidana. Ada yang kita proses juga dengan proses pidana oleh pemeriksaan dan sebagainya sampai putusan pengadilan. Tapi ada sebagian besar justru yang penyelesaiannya masih melalui proses perdata. Jadi kasus-kasus fraud yang kita temukan melalui baik sistem kita yang mendeteksi maupun dari pelaksanaan tugas dari internal audit kami menemukan kasus ini. Misalkan kasus uploading kita temukan, terus kita bicara dengan pihak provider, ini terjadi kasus seperti ini, adanya uploading, ya kita lakukan penyelesaian melalui perdata dengan mengkompensasi tagihan yang berikutnya untuk dikurangkan dari temuan-temuan tentang fraud ini, seperti itu. Jadi masih proses perdata sebagian besarnya. Nah, selanjutnya mungkin kait dengan BPJS dan JKN ini, kami tentunya punya harapan yang besar terhadap bahwa itu fraud ini tentunya harus bisa difahami dan disosialisasikan khususnya ke semua pihak, terkhusus ke pihak penyelenggara jaminan sosial maupun provider di JKN. Karena kalau ditinjau dari tadi ada disampaikan pidana dan perdata, kalau kita melihat bahwa BPJS ini sebagai penyelenggara dari jaminan kesehatan nasional yang dibentuk dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 sebagai badan hukum publik, mengelola dana jaminan sosial kesehatan yang itu bersumber dari, ada yang bersumber dari APBN, yaitu tadi ada iuran PBI itu dari APBN, dan juga ada bersumber dari pengumpulan dana masyarakat. Jadi kalau sumbernya dari APBN, itu menurut pendapat kami itu masuk ke ranah Undang-Undang 17 tentang keuangan negara. Dan juga kalau kita lihat Undang-Undang 31 tahun 1999, tahun 1999, junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu korupsi definisikan bahwa mencakup 3 unsur minimal, yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk orang lain ini adalah individu atau korporasi. Juga yang ketiga adalah ada kerugian negara, bahkan ada kerugian perekonomian negara.
Nah, dengan melihat merefer pada kedua undang-undang ini, tentunya fraud yang salah satunya adalah merupakan, juga tadi disampaikan, kalau ada fraud di pelaksanaan daripada jaminan kesehatan nasional ini, baik di di pelayanan kesehatannya atau diklaim dari rumah sakit, itu tentunya akan merambah pada ranah keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Nah, ini pemahaman itu yang mungkin harus disosialisasikan dan disebarluaskan, sehingga kalau sudah merendah pada tindak pidana korupsi, tentunya ini akan diproses sebagai tindak pidana. Nah, dari sisi BPJS sendiri atau menjalankan tugas untuk pengelolaan dana jaminan sosial tadi, tentunya sangat berkepentingan bahwa program ini dilaksanakan secara khususnya pembiayaannya dilaksanakan secara efisien dan efektif. Artinya apabila terjadi fraud, tentunya tadi juga sudah dipaparkan oleh Profesor bahwa adanya fraud menyebabkan pengeluaran yang lebih besar. Nah, kalau terjadi fraud tersebut, tentunya risiko daripada pengelolaan ini menjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya program jaminan sosial ini bisa berjalan secara berkelanjutan atau sustain. Di samping tentunya adanya pengeluaran yang besar bukan menimbulkan, nantinya secara di Undang-Undang 24 juga disebutkan, kalau terjadi adanya kesulitan keuangan di dalam pengelolaan program ini, khususnya keuangan di dana jaminan sosial, ini pemerintah dapat melakukan mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Salah satunya adalah meninjau besaran premi, misalkan seperti itu, atau ya juga meninjau kembali manfaat. Nah, artinya apa? Kalau itu fraud terjadi dan menimbulkan biaya yang lebih besar dalam pelayanan kesehatan, tentunya perhitungan premi yang akan dilakukan kalau pemerintah harus mengambil kebijakan ini sudah tidak real lagi, karena di dalamnya ada fraudnya, sehingga premi yang dihitung pun juga jadi bias, nantinya bisa lebih besar, misalkan seperti itu. Jadi nah, hal ini yang menjadi concern kami, walaupun di 2 bulan ini baru BPJS berjalan, tentunya masalah fraud ini, adanya fraud ini tadi, bahwa sesuai pengalaman PT Askes itu terjadi, hanya penyelesaiannya baru pada tahap sebagian besarnya dengan perdata. Nah, untuk pengelolaan JKN ini, karena itu sudah meranah pada keuangan negara dan tidak pidana korupsi, ini tentunya kasusnya pasti pidana. Karena di samping itu juga kami sudah bincang-bincang, kebetulan KPK tadi juga disampaikan melakukan penelitian, salah satu potensi kerawanan korupsi ada di pembayaran klaim. Artinya itu sudah menjadi ranah daripada tindak korupsi yang sudah menjadi perhatian dari KPK. Nah, ini. Nah, di samping itu, selain kasus pidana ini, tentunya ini yang kita inginkan, atau khususnya BPJS, tentunya kasus ini karena sudah pidana, jangan sampai kasus ini terjadi. Artinya walaupun ada bisa kita minimalisir dengan pencegahan, program-program pencegahan maksudnya ya. Nah, tinggal sekarang kita bicaranya tadi bagaimana membuat program-program pencegahan, termasuk salah satunya tadi ada unit anti fraud. Unit anti fraud itu tentunya diarahkan kepada, kalau kami berpendapat lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi kita tangani secara pidana. Itu dampaknya kepada pengelolaan jaminan kesehatan nasional juga akan menjadi ada dampaknya, kalau saya dampak negatifnya. Jadi kami lebih pada bagaimana mencegah adanya fraud. Itu mari kita sama-sama ciptakan sistem
untuk mencegah fraud. Salah satunya adalah unit anti fraud yang akan kami bentuk. Tentunya juga sistem bagaimana mendeteksi kelemahan-kelemahan yang bisa memberi peluang untuk adanya fraud seperti itu, dan juga pemahaman terhadap fraud itu sendiri bagi stakeholder yang terkait, baik di kami di BPJS maupun di para pemberi pelayanan kesehatan. Dan nanti mungkin ada juga tadi disampaikan mungkin ada perlu pelatihan-pelatihan yang khusus mengenai bagaimana ya baik investigasi, tapi juga bisa bagaimana membangun suatu sistem yang itu bisa mendeteksi lebih dini dan kita bisa melakukan sistem untuk pencegahannya. Saya rasa sementara itu, Pak. Terima kasih.